selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mulai pelajaran kami. Kau memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi, semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Silahkan buka buku kalian di pembelajaran yang kelima. Dan pelajaran kita hari ini kita belajar tentang ketampakan alam atau bumi, iklim di Indonesia, serta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Berbicara ketampakan alam, maka ketampakan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, anak-anak, ketampakan alam itu dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama itu adalah ketampakan alam secara alami. Contohnya gunung, sungai, laut, danau. Tetapi yang kedua itu adalah ketampakan alam buatan atau yang dibuat oleh manusia. Contohnya pasar, sawah, jalan, kolam, jembatan, dan juga waduk. Nah, anak-anak, Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan. Sehingga Indonesia itu memiliki banyak sekali ketampakan alam. Ya, jadi kenapa Indonesia itu punya ketampakan alam yang begitu luar biasa? Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu yang perlu kita ingat. Nah, anak-anak, perlu kita tahu bahwa ketampakan alam di Indonesia itu tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tiap daerah itu punya ciri khas ketampakan alam. Mengapa? Masih ingat kan? Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Contohnya, ada daerah yang wilayahnya itu berbentuk datar, jadi datar. Tapi ada juga daerah yang wilayahnya berbentuk berbukit-bukit. Atau ada wilayah yang bentuknya ada banyak sekali gunung. Tapi juga jangan lupa ada daerah yang wilayahnya dikelilingi oleh perairan. Entah itu sungai, entah itu laut. Dan itulah ketampakan alam yang dimiliki antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Atau mungkin ada daerah yang bisa daerahnya berbukit-bukit tapi juga ada laut. Tergantung kondisinya atau keberadaannya. Nah, anak-anak, berbicara tentang ketampakan alam di Indonesia, anak-anak bisa memperhatikan di buku kalian dan kalian bisa membacanya di halaman 74 sampai halaman 75. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kita mau belajar tentang iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi atau wilayah di bumi ini. Nah, berbicara tentang iklim, ada ilmu yang mempelajari tentang iklim. Ilmu yang mempelajari tentang iklim itu disebut ilmu klimatologi. Sementara ada juga yang disebut dengan cuaca. Nah, apa itu cuaca? Cuaca adalah
keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit pada jangka waktu yang singkat. Nah, Indonesia terkenal dengan 3 iklim. Yang pertama, iklim tropis. Kenapa? Karena Indonesia itu jangan lupa terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, ciri iklim tropis itu adalah panas tapi juga memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua itu adalah iklim musim. Iklim musim itu terjadi karena ada pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya apa? Indonesia terkenal dengan 2 musim, yaitu musim hujan maupun musim kemarau. Yang ketiga adalah iklim laut. Kenapa? Ingat, Indonesia ini memiliki wilayah laut atau perairan itu 70%. Dan cirinya apa? Cirinya adalah udara Indonesia seringkali berawan, basah, suhu udaranya sedang, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah tentang flora dan fauna. Flora itu berarti tumbuhan dan fauna itu berarti hewan. Ingat ya, letak geografis Indonesia juga keberadaan Indonesia itu membentuk Indonesia itu kaya akan flora dan fauna. Nah, persebaran flora di Indonesia itu dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama itu adalah wilayah paparan Sahul. Itulah wilayah Papua dan sekitarnya. Yang kedua adalah paparan Sunda, wilayah Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga adalah wilayah peralihan. Itulah wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara persebaran fauna di Indonesia itu pun dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama itu adalah Indonesia bagian barat atau disebut Asiatis. Itulah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Lalu yang kedua adalah Indonesia Tengah atau dikenal dengan tipe peralihan. Itulah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Dan yang ketiga itu adalah Indonesia bagian timur atau disebut Australis. Itulah Papua, Nusa Tenggara, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, anak-anak, untuk kalian lebih lagi memahami tentang flora dan fauna, silahkan baca buku kalian halaman 77 sampai 78. Nah, tugas untuk anak-anak adalah silahkan mengerjakan, ayo kerjakan halaman 73 sampai 74. Ayo cari tahu halaman 75 dan ayo cari tahu halaman 78. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.